Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan singkat Gereja Metodis Injili Menara Pengharapan Bandung. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa kita ini cukup lama dijajah oleh beberapa bangsa dan terakhir dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, kita tahu bahwa tidak sedikit pahlawan kita yang sudah mati berkorban nyawa demi kemerdekaan bangsa ini. Bermacam-macam cara mereka mati, mungkin mati ditembak, mati karena penganiayaan dan berbagai hal. Tetapi yang jelas bahwa setelah mereka berjuang mati-matian, menyerahkan nyawa mereka, maka kemudian kitalah yang memetik hasilnya, yaitu kemerdekaan negara kita sendiri, yang kita selalu peringati di setiap 17 Agustus. Nah saudara, kita adalah manusia yang berdosa, yang diikat, diperhamba, diperbudak oleh dosa, tetapi untuk mengalahkan dosa itu, maka Kristus datang ke dunia ini. Bahkan dia mati disalibkan untuk menaklukkan maut, mengalahkan dosa itu sendiri, sehingga kita yang percaya kepadanya kemudian merdeka dari dosa karena Kristus yang memerdekakan kita. Itu tertulis juga di Injil Yohanes dan juga ada di kitab Galatia, surat Galatia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita betul-betul sudah merdeka di dalam Kristus. Tetapi banyak juga orang yang berpikir kalau sudah merdeka di dalam Kristus, dosa sudah dihapuskan, dia sudah mengalahkan dosa itu sendiri, maka berarti kita bisa bebas berbuat dosa semau kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nah saudara, memang kita diberikan kehendak bebas. Kita bebas melakukan ketaatan dan juga pelanggaran. Kita bebas untuk mengikuti kehendak Tuhan, tetapi juga di sisi lain kita bisa melawan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan tidak memaksa kita, karena Tuhan itu ingin kalau kita mengasihi Dia tanpa tekanan, tanpa paksaan, melainkan kesadaran karena dorongan dari Roh-Nya yang kudus. Nah karena itu di dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita betul-betul memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu katanya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Ya kita sudah dimerdekakan, tetapi bukan berarti kita bebas melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan katanya jangan menyelubungi kejahatan-kejahatan. Tetapi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Karena di ayat tadi di bagian akhir dikatakan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sekarang kita sudah merdeka dari dosa. Kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan dosa karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka dengan sadar kita dapat mempersembahkan diri kita untuk menjadi hamba Allah. Dan Tuhan menginginkan supaya kita hidup sebagai orang merdeka sekaligus menjadi hamba Allah. Jadi merdeka di dalam rangka untuk melaksanakan kehendak Allah sesuai dengan panggilannya bagi kita masing-masing. Merdeka dalam arti bahwa kita harus mengedepankan kerajaan Allah daripada ego kita, kepuasan kita, dan kepentingan kita. Bahkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu sekalipun. Kalau hal itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka kita harus memilih hidup sebagai hamba Allah. Itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan yang kemudian memakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah sebagai hamba Allah. Selamat merdeka di dalam Kristus dan merdekalah sebagai hamba Allah untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati.